Selamat malam, salam. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita mengambil sikap ibadah. Kita datang bersyukur kepada Tuhan, dan kita datang dengan hati yang penuh sukacita karena peristiwa iman yang boleh dirasakan oleh keluarga kekasih kita, Bapak Kembar, Mama Kembar, dan tentu sukacita yang mereka rasakan menjadi bagian bagi kita sekalian, sehingga kita ada dan turut merasakan itu. Saya mengajak kita memulai ibadah syukur ini dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait 1. Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan, dan kata-kata selanjutnya. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Sungguh agung, sungguh mulia, sungguh besar Dikau Allah kami, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah pencipta, Allah penyelenggara pemelihara hidup ini, Allah penyelamat hidup, Allah yang menyelenggarakan kehidupan ciptaanmu dengan cintamu, dengan kuasamu. Terlebih-lebih kami manusia ciptaanmu yang mulia, kami sungguh bersyukur karena dalam perjalanan kehidupan kami merasakan Allah yang hidup, Allah sumber cinta, kasih, dan kuasa, terus menopang hari-hari hidup yang kami jalani. Di dalam berbagai tantangan pergumulan hidup yang ada, Tuhan tidak melepaskan kami, termasuk yang dialami oleh keluarga kami di sini. Karena itulah saat ini kami ada bersama-sama untuk mengucap syukur ke hadapan hadirat Tuhan, untuk peristiwa iman yang mereka boleh nikmati bersama. Kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami, curahan Roh Kudus-Mu melingkupi kami, dan firman-Mu ini melengkapi rasa sukacita, sekaligus menjadi pegangan hidup bagi keluarga kami di sini, dan juga kami yang turut mendengar merenungkannya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami berjalan seturut dengan maksud dan kebenaran Tuhan. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14, demikian bunyi sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu sabda Tuhan hadir dalam hidupnya, yang selalu rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam hari-hari hidup yang dijalani. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap rumah tangga pasti pernah melewati badai hidup. Apalagi rumah tangga yang perjalanan kehidupan rumah tangganya sudah bertahun-tahun. Tentu ada perbedaan, ada kesalahpahaman, bahkan terkadang ada perpisahan. Namun kekasih-kekasih Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan yang mengikuti Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang mengikat
perjalanan rumah tangga setiap anak-anaknya. Ia tidak akan membiarkan perjalanan kehidupan rumah tangga akan berakhir dengan keputusasaan. Terkecuali untuk kasus-kasus tertentu yang memang itu karena keegoisan masing-masing. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena kasih Tuhan selalu menyediakan jalan untuk pemulihan. Apa yang retak, Tuhan bisa sambung kembali. Apa yang hancur, Tuhan bisa bangun ulang dengan kasih-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam firman Tuhan tadi, Paulus berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kesabaran adalah dasar hubungan yang sehat, adalah pondasi untuk sebuah pemulihan. Dalam masa-masa ada konflik, ada pertentangan, kita belajar bahwa di situ seringkali yang menguasai adalah emosi. Emosi yang memuncak. Dan saat emosi itu memuncak, bisa muncul kata-kata yang saling melukai. Karena itu saat Rasul Paulus menasihati mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, maka kesabaran itu menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan kesabaran, maka ada ruang yang kita berikan untuk kita dengan Tuhan. Untuk bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Kesabaran juga berarti belajar menunda reaksi, memberi kesempatan kepada orang yang kita pandang itu bersalah atau pasangan kita supaya berubah. Kesabaran itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Orang yang mampu menahan diri, orang yang sabar, dia berada di bawah kendali kasih. Kenyataannya memang dalam rumah tangga tentu tidak ada yang sama terus, baik itu pendapat, baik itu rencana. Perbedaan itu pastilah ada, karena kita masih di bumi, belum di sorga. Tapi Tuhan memberikan kepada kita secara lengkap, baik itu perasaan, baik itu akal atau rasio, untuk kita boleh mengelolanya dan menikmatinya. Untuk kita bisa menata di saat sesuatu pertentangan atau sesuatu masalah terjadi di dalam kehidupan bersama. Dan untuk itu salah satu lagi tambahan dari kata-kata Rasul Paulus selain sabar, yaitu ampunilah seorang akan yang lain. Landasannya apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni. Ini iman kita. Karena itu Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak bisa kalimat yang kita bawa dalam doa, ampunilah saya Tuhan, tapi saya tidak mengampuni dia. Tidak begitu yang Yesus ajarkan. Ampunilah saya karena saya mengampuni dia. Saya layak mendapatkan pengampunan Tuhan karena saya menjalankan makna pengampunan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya. Banyak rumah tangga yang hancur bukan karena dosa besar, tetapi karena tidak mau mengampuni. Pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi mengungkit. Saya ulangin kalimat yang penting.
pengampunan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi mengungkit. Ada satu perbedaan yang cukup mencolok antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu ingatannya kurang tajam, tidak setajam ingatan perempuan. Karena itu satu pendeta bilang begini dalam khotbahnya, kalau mau cuci pakaian, yang lebih ditemukan ada uang, itu ada di saku bapak-bapak. Kalau di ibu-ibu jangan harap. Ingatannya tajam dan teliti. Bahkan pendeta itu katakan, untuk masalah sekarang tahun 2025, yang tahun 2000 pun dia bisa ingat. Bahkan tanggal dan harinya dia bisa ingat. Waktu itu, hari ini, jam begini, tanggal ini, tahun ini, kau pernah begini. Nah, itu tadi yang firman bilang. Memang kita tidak bisa melupakan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak lagi mengungkit. Itu penting sekali. Pengampunan adalah keputusan iman, bukan perasaan. Sekali lagi ya. Pengampunan adalah keputusan iman, bukan perasaan. Tuhan Yesus mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Maka pengampunan kita kepada pasangan, kepada siapa saja, adalah cerminan kasih dari Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, berbicara tentang kasih. Kata Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu adalah tali yang menyatukan semua unsur dalam rumah tangga. Kalau tali itu hanya satu ruas, satu apa istilahnya, itu dia gampang putus. Tapi kalau sudah dipintal, dua tali yang dipintal, itu dia kuat. Apalagi kalau tiga. Dan semestinya dalam kehidupan rumah tangga harus tiga. Maksudnya Tuhan ada di situ. Kasih Tuhan mengikat di antara kasih suami dan istri. Kekasih-kekasih Tuhan, tanpa kasih semua usaha manusia hanya bertahan sementara. Jadi ingat, bukan perasaan, karena ingat anak, karena orang bilang apa dan lain sebagainya, bab kembar, mam kembar. Harus betul-betul ini landasan kasih. Itu akan bertahan. Itu akan terus berusaha membangun kehidupan bersama. Kasih menutupi masa lalu yang kelam. Kasih membangun harapan baru. Kasih membuat dua hati menjadi satu kembali dalam Kristus. Jika hari ini Tuhan memulihkan rumah tangga yang sempat terpisah, ditandai dengan peristiwa tadi di gereja, menyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat, itu bukan kebetulan. Itu anugerah Tuhan yang besar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan dalam renungan malam ini menjadi dasar bagi keluarga Bab Kembar Mam Kembar, dan kiranya kita juga yang mendengar merenungkan. Bersabarlah dalam menghadapi kelemahan, keterbatasan kita manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Belajarlah mengampuni tanpa syarat, dan kenakanlah kasih yang menyempurnakan segalanya. Tuhan mampu memulihkan yang rusak, karena kasih-Nya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak, Mama Kembar, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, dan kita semua, baik keluarga dari Tanambanas, dari Soru, keluarga dari Wegali, kita semua saudara-saudara yang ada di Upumada ini, bahkan dari mana yang saya tidak sebutkan, tapi kita ada bersama-sama di sini. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita semua. Amin. Saya mengajak kita
bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait 2. Saya bacakan bagi kita. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini. Kami boleh merasakan ada sukacita bersama dengan keluarga kami, bersama dengan Bapak Mama Kembar, bersama dengan orang tua kekasih baik dari Bapak Kembar, Mama Kembar, bahkan kami semua sebagai bagian dari keluarga besar yang sempat hadir saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi bekal bagi kami, khususnya keluarga kami di sini. Dan kami tetap mendoakan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menghidupkan firman Tuhan, kata-kata Tuhan ini yang terpatri di dalam kehidupan mereka, bahkan bagi kami semua. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Karena itu Roh Kudus Tuhan kami mohon terus mendampingi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mendoakan untuk saudara bersaudara yang tidak sempat hadir. Tapi kami percaya bahwa ikatan kasih dalam Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Tidak ada sesuatu pun di dalam kasih Tuhan yang akan membuat kami merasa ada bagian yang hilang bahkan tidak sukacita. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan tetap membimbing menuntun langkah hidup kami, untuk kami terus merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, belandasi akan ungkapan syukur keluarga. Mereka memberi persembahan. Mari Tuhan memberkati persembahan yang ada, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan akan persekutuan persaudaraan kami, keluarga berkeluarga Loka Damang, saudara, dalam kesempatan ini, di dalam campur tangan Tuhan sampai kami berpisah. Dan di saat keluarga menyuguhkan makan bersama, kami percaya dalam berkat Tuhan, kami peroleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sumber cinta kasih yang sejati, kami datang berdoa mengucap syukur dan menaruh harapan kami kepada Bapa di sorga. Amin.